Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Iftitah dari TI 2A Politeknik Negeri Cilacap. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai SIG. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Geografis atau SIG. Dari pembahasan ini saya akan menjelaskan 4 subtema. Yang pertama yaitu konsep dasar SIG, yang kedua yaitu pengenalan SIG, yang ketiga yaitu komponen SIG, dan yang keempat yaitu peta. Kita masuk dengan yang pertama yaitu konsep dasar SIG. Next, yang pertama yaitu apa sih SIG? Nah, di sini itu definisi dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Arnov, Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information System atau GIS merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Nah, yang kedua yaitu SIG adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem komputer yang memungkinkan penggunanya untuk mengelola atau manage, menganalisa, dan memetakan informasi spasial berikut data atributnya. Yang ketiga yaitu menurut RIN, computer system that can hold and use data describing places on Earth's surface. Jadi, sistem komputer itu dapat mengendalikan dan menggunakan data untuk mendeskripsikan tempat di permukaan bumi. Next, menurut Profesor Jacob Rais, sistem informasi berbasis komputer dengan memakai data digital berujuk kepada lokasi geografis di permukaan bumi. Menurut Esri, a computer software that links geographic information where things are with descriptive information that what things are. Jadi software komputer itu menghubungkan informasi dari geografis seperti dari survei permukaan buminya dengan informasi yang deskriptif apa yang dipikirkan. Maka menurut saya kesimpulannya itu SIG adalah sistem informasi berbasis komputer yang dapat digunakan untuk mengolah, menganalisa, menyajikan tata letak informasi geografis yang ada di permukaan bumi. Next, jadi di sini tuh ada 3 unsur pokok dari SIG. Yang pertama yaitu sistem. Sistem itu apa? Nah, sistem itu merupakan kesatuan bagian yang saling berhubungan dan yang berada dalam suatu wilayah dan memiliki item penggerak. Dan yang ketiga yaitu informasi. Informasi yaitu sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Yang ketiga itu geografis. Geografis yaitu letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, dari ketiganya itu mengandung pengertian yaitu permukaan bumi, posisi suatu objek, dan atribut objek. Nah, definisinya yang pertama itu objek dari permukaan bumi, yang kedua proses berupa masukan, pengolahan, dan pengeluaran, yang ketiga itu datanya itu bentuk spasial atau non spasial, nanti akan dibahas dengan di sebab selanjutnya, dan yang keempat yaitu alat berupa hardware dan software. Dari subsistem SIG itu ada 4, data input, data management, data output, dan data manipulation dan analysis. Nah, di sini tuh proses data. Jadi gimana sih cara dari permukaan bumi itu sampai diolah menjadi output berupa peta atau apa. Nah, yang pertama itu kita harus menginputkan data. Nah, data inputnya itu bisa berupa tabel, pengukuran lapangan, peta, grafik, dan lain-lain. Nah, nanti itu semua akan diinputkan dan diolah di data management dan manipulation. Nah, di sini itu datanya itu disimpan atau storage dan retrieval, kemudian datanya itu diproses. Setelah mengalami ketiganya, nanti hasilnya itu akan di output. Nah, dan di output itu akan menghasilkan hasil pencarian, peta, laporan, dan informasi digital. Next. Dari tadi komponen SIG itu apa sih? Nah, yang pertama itu data dan informasi geografis, yang kedua itu software, yang ketiga hardware, dan yang keempat itu manajemen SDM. Cara kerja SIG. Yang pertama yaitu merepresentasikan dunia nyata di atas komputer. Jadi memvisualisasikan bentuk nyata permukaan bumi itu ke dalam komputer. Nah, yang kedua itu menggunakan
peta dan unsur-unsurnya. Jadi kan di permukaan bumi itu ada gunung atau apa, nanti menggunakan peta dan menggunakan unsur-unsur peta sebagai keterangannya. Nah, yang ketiga itu informasi deskriptif. Unsur-unsur peta disimpan sebagai atribut-atribut di database. Nah, tadi kan kita ada menyimpulkan misalkan gunung sebagai segitiga. Nah, nanti itu akan disimpan di database sebagai atribut. Yang keempat yaitu unsur-unsur peta dan tabel saling berhubungan. Yang kelima yaitu atribut-atribut bisa diakses melalui unsur-unsur peta dan sebaliknya. Kemampuan dari SIG. Nah, yang pertama yaitu merepresentasikan dunia nyata di atas komputer. Dan yang kedua yaitu input, manipulasi atau pengolahan data. Yang ketiga yaitu pencarian informasi di atas peta. Dan yang keempat yaitu menghasilkan output dalam bermacam-macam bentuk. Tadi kan ada misalkan peta, grafik, dan lain-lainnya. Oke. Nah, keunggulan SIG itu apa sih? Yang pertama yaitu kemudahan dan kecepatan akses data yang bervolume besar. Jadi kalau misalkan datanya itu kan banyak, misalkan dari satu provinsi itu ada nama kabupaten lah atau apa, dan kalau misalkan ditaruh di SIG itu akan lebih mudah karena disimpan dalam database, bukan dalam bentuk kertas atau apa gitu. Nah, yang kedua memiliki kemampuan untuk mencari detail berdasarkan area atau tema. Yang kedua itu membuat link dari data set lain. Yang ketiga itu menganalisis karakteristik spasial dari data. Yang keempat yaitu melakukan update data dengan cepat dan mudah. Nah, yang ketiga yaitu menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan. Misalkan tema, grafik, daftar alamat, ringkasan data statistik, dan sebagainya. Oke, nah di sini yaitu contoh aplikasi dari SIG ini. Nah, yang pertama itu environmental. Nah, environmental ini bisa untuk mengetahui cuaca, global warming, dan sebagainya. Nah, contohnya di sini yaitu ada gambar Afrika dengan warna merah. Itu berarti itu menunjukkan misalkan warna merah itu seperti zona panas atau gimana gitu. Nah, yang kedua yaitu public utilities. Nah, di sini tuh menerangkan fasilitas umum seperti terminal atau pelabuhan dan lain-lain. Yang ketiga itu agrikultur. Nah, agrikultur ini digunakan untuk memberi informasi tentang daerah mana yang memproduksi ini, daerah mana ini. Semisal di peta itu berarti kan misalkan daerah Maus nih, itu sebagai lumbung padi, berarti disimbolkan dengan padi ya gitu. Nah, yang keempat itu marketing. Yang kelima yaitu healthcare. Healthcare ini menurut saya misalkan di suatu daerah itu misalkan kayak sekarang nih kena corona. Nah, daerah mana itu yang misalkan zona merah atau zona aman dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu real estate. Jadi real estate ini menggambarkan dalam perumahan misalkan ya. Dalam perumahan itu ada blok atau jalan apa-apa seperti itu. Dan masih banyak yang lain. Oke, yang kedua itu pengenalan dari SIG. Nah, SIG itu berkaitan dengan lokasi geografis. Nah, apa sih lokasi geografis itu? Lokasi geografis adalah kedudukan semua jenis data spasial kebumian yang posisinya ditentukan dengan acuan pasti di atas permukaan bumi. Data spasial yang berkoordinat dengan bumi disebut dengan data geospasial. Nah, contohnya yaitu data posisi objek di permukaan bumi diukur dengan derajat lintang dan derajat bujur. Dan lokasi objek pada peta diukur dengan koordinat X dan Y. Mengapa SIG? Karena yang pertama yaitu sebagian besar data atau informasi mempunyai kaitan dengan lokasi geografis. Benar nih, karena setiap data yang kita inputkan itu harus real dengan kondisi sebenarnya. Dan yang kedua yaitu SIG mampu memadukan data spasial dan non-spasial. Dan yang ketiga yaitu SIG dapat memvisualisasikan bentuk, ukuran, pola, dan dampak dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu SIG dapat melakukan analisis. Yang kelima yaitu SIG mampu melakukan sharing information. Nah, di sini itu ada jadi antara beda SIG dengan meta analog, yaitu yang pertama dari penyimpanan datanya. Dari SIG itu sudah standar atau baku dan terpadu, sedangkan peta analog yaitu
skala berbeda pada standar yang berbeda. Yang kedua itu pemanggilan. SIG itu dengan database digital, sedangkan peta analog itu cari dan cek manual dari peta analog atau tabel. Untuk pemutakhiran, SIG itu lebih cepat karena sudah dalam database komputer dan dilakukan secara otomatis. Nah, sedangkan peta analog itu secara manual, dan kemudian itu overlay dilakukan secara otomatis dan sistematis oleh komputer. Dengan peta analog itu membutuhkan waktu yang lama. Yang analisis spasial yaitu sangat cepat. Kalau misalkan peta analog itu membutuhkan waktu yang lama. Beban kerja, kalau misalkan displaynya itu SIG itu mudah dan cepat. Nah, sedangkan peta analog itu memakan waktu, kompleks dan mahal karena di peta analog itu kayak harus mencetak dokumennya gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih proses SIG itu? Yang pertama yaitu pengumpulan data. Nah, di sini itu dilakukan data dunia nyata. Jadi kamu itu harus mengumpulkan data dari survei lapangan, misalkan ini di sini ada jalan apa seperti itu, dicatat dan nanti kan dimasukkan ke proses selanjutnya yaitu input data. Nah, data yang berhasil dikumpulkan dari tahap pertama itu diinputkan dan disimpan untuk menjadi sumber data. Yang ketiga yaitu pengolahan data. Data diolah untuk proses selanjutnya yaitu retrieval data dan analisis. Nah, setelah dianalisis yaitu data akan disajikan dalam bentuk informasi. Nah, informasi ini guna untuk ditunjukkan kepada user dan sistemnya. Dan yang keenam yaitu direalisasikan ke dunia nyata. Nah, data yang digunakan sebagai dasar perlakuan ke suatu daerah. Misalkan nih di daerah A itu kekeringan. Nah, jadi kita itu harus mengetahui cara antisipasi untuk menangani kekeringan itu. Nah, yang selanjutnya yaitu cara data input SIG melalui pengukuran. Nah, yang pertama itu langsung dan yang kedua itu tidak langsung. Nah, yang langsung itu dengan perekaman citra satelit dan foto, penginderaan jarak jauh dan pengukuran GPS. Dan yang kedua itu tidak langsung dengan digitasi peta dan scanning, CAD, spreadsheet, data wilayah, statistik, laporan, dan dokumen. Jadi kalau misalkan langsung itu benar-benar kita itu seperti memantau secara langsung permukaan bumi itu seperti apa sih. Nah, yang kalau tidak langsung itu kita lihat berdasarkan data yang sudah ada. Nah, jenis data SG itu ada dua, yaitu data spasial, yaitu data yang mempunyai geometri dan berada pada suatu lokasi. Dan yang kedua yaitu data tabular atau atribut adalah data deskriptif yang menjelaskan penampakan suatu objek spasial. Oke, manfaat SDG ini apa sih? Nah, yang pertama yaitu inventarisasi SDA. Untuk dapat melakukan persebaran kawasan lahan seperti kawasan lahan potensial dan lahan kritis, kawasan hutannya masih baik dan yang rusak, kawasan lahan pertanian dan perkebunan, pemanfaatan perubahan fungsi lahan, rehabilitasi dan konservasi lahan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam seperti minyak bumi, emas, besi, batu bara dan tambang yang lainnya. Yang kedua yaitu pengawasan daerah bencana alam. Untuk memantau luas wilayah bencana alam sebagai alat bantu pencegahan bencana alam di masa datang, untuk menyusun rencana dalam pembangunan kembali daerah bencana, sebagai penentuan tingkat bahaya erosi, untuk memprediksi ketinggian banjir dan tingkat kekeringan. Yang ketiga itu dalam bidang sosial, untuk mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Yang kedua yaitu untuk mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta pola drainasenya, melakukan pendataan dan pengembangan pusat pertumbuhan serta pembangunan, melakukan pendataan dan pengembangan jaringan transportasi, melakukan pendataan dan pengembangan permukiman penduduk, sekolah, rumah sakit, kawasan industri, sarana hiburan dan rekreasi, serta perkantoran. Nah, fungsi SG ini apa sih? Yang pertama yaitu capture atau pengambilan data. Dan yang kedua itu store atau penyimpanan data. Yang ketiga itu query atau penelusuran data. Yang keempat itu analisis.
analisis, yang kelima yaitu display, dan keenam yaitu output. Oke. Penyajian informasi SIG. Nah, SIG ini bisa disajikan loh dalam hard file atau soft file. Yang pertama yaitu berupa peta atau visualisasi baik dinamis atau statis. Nah, yang contohnya yaitu berupa dinamis ya, karena ini menggunakan WebGIS. Kalau misalkan yang statis seperti itu menggunakan peta. Nah, yang kedua yaitu grafik atau chart. Nah, di sini itu seperti persebaran penduduk atau intensitas gunung masif seperti itu. Yang ketiga yaitu tabel. Nah, tabel ini seperti menunjukkan misalkan di lokasi ini penduduknya itu berapa. Nah, yang keempat itu dengan deretan angka. Oke, selanjutnya yaitu komponen dari SIG. Nah, komponen SIG itu apa aja sih? Data dan informasi geografis, software, hardware, dan brainware atau manajemen atau SDN tadi, people. Oke, kita masuk yang pertama yaitu software. Softwarenya itu ada dua kalau misalkan di GIS ini. Yang pertama itu raster dan vektor. Raster itu menggunakan metode GRASS atau Geographic Resources Analysis Support System, ILWIS atau Integrated Land and Water Information System, dan IDRISI yaitu dikembangkan di Clark University atau UC, dan AirMapper, Earth Resource Mapper, dan Earth Resource Mapping Inch. Dan yang vektor itu ada ARCH, Esri, dan MapInfo. Nah, di sebelah itu ada contoh tampilannya ARCH dan MapInfo. Oke, yang kedua yaitu hardware. Di sini itu menggunakan beberapa ya, misalkan seperti komputer, misalkan CPU itu kan sebagai central processing unit atau otak dari komputer itu. Nah, CPU itu apa sih? Bagian dari komputer untuk memproses semua instruksi dan program. Yang kedua yaitu RAM, perangkat yang digunakan untuk menyimpan sementara semua data dan program yang dimasukkan melalui input device. Yang ketiga yaitu storage atau perangkat untuk menyimpan data secara permanen atau semi permanen. Yang keempat yaitu input device, perangkat untuk memasukkan data ke dalam SIG. Contohnya itu seperti keyboard, mouse, scanner, digitizer, dan lain-lainnya. Dan output device yaitu perangkat untuk mempresentasikan data dan informasi SIG, misalnya layar monitor, printer, plotter, dan sebagainya. Dan peripheral atau alat pelengkap lainnya, misalkan receiver GPS. Oke, next. Yang kedua yaitu data dan informasi geografis. Informasi geografis ini merupakan informasi penampakan dari muka bumi. Jadi, informasi tersebut itu mengandung unsur posisi geografis, hubungan keruangan, atribut, dan waktu. Nah, informasi keruangan menyatakan sebagai lokasi yang berkaitan dengan informasi geografis. Posisi geografis itu sebagai standar yang digunakan sistem koordinat lintang dan bujur. Atribut menjelaskan informasi apa yang dikandung, semisal hutan dengan spesiesnya, jumlah penduduk, terus kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. Nah, jenis data SIG itu apa sih? Tadi kan ada ya, data spasial dan data deskriptif atau data non spasial. Nah, data spasial ini bisa berupa titik, garis, poligon, 2 dimensi ya, dan permukaan atau 3 dimensi yang terdiri dari informasi posisi geografis. Contohnya yaitu data grafik berbentuk poligon. Jadi misalkan seperti grafik, garis-garis seperti itu, menunjukkan suatu tempat atau apalah seperti itu. Nah, yang kedua yaitu data deskriptif. Data deskriptif ini merupakan uraian atau atribut data spasial yang berupa anotasi, tabel, hasil pengukuran, kategori objek, penjelasan hasil analisis atau prediksi, dan lainnya ya. Contohnya yaitu jumlah penduduk, jumlah rumah penduduk, konsentrasi tempat tinggal penduduk, terus jumlah rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, yang materi terakhir yaitu peta. Peta itu apa sih? Nah, ini definisinya. Jadi, sebuah peta itu adalah sebuah uraian gambar tentang suatu tempat yang disajikan dalam bidang datar dan diskalakan. Yang kedua yaitu suatu penyajian abstrak sebagian unsur-unsur fisik permukaan bumi secara grafis pada sebuah bidang datar. Yang ketiga yaitu gambaran unsur fisik
terpilih dari seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan gambar simbol-simbol dengan skala dan bidang proyeksi tertentu. Nah, manfaat dari peta itu apa sih? Nah, secara umum manfaat peta itu untuk memberikan informasi suatu keadaan, lokasi, jarak antar unsur-unsur di muka bumi, indikasi perbedaan ketinggian dan tinggi suatu penampakan serta macam permukaan bumi. Misalkan nih di Kalimantan tuh, notabene-nya kan dia itu nggak dilalui dengan lempeng kan, jadi itu dia aman dari gempa. Terus kalau misalkan di benua Afrika itu identik dengan cuaca panasnya karena banyak gurun dan sebagainya. Nah, macam-macam peta yaitu ada 2, peta rupa bumi atau topografi, dan yang kedua yaitu peta tematik. Kayak kita akan bahas. Next, yang pertama itu peta topografi. Adalah peta yang dirancang untuk menggambarkan objek di atas muka bumi meliputi unsur-unsur alam dan buatan termasuk relief atau ketinggian, kerendahan, dan objek budaya. Peta ini dikenal sebagai peta dasar karena dapat digunakan untuk pembuatan peta-peta yang lainnya. Jadi di sini itu kita bisa tahu letak lokasi dari suatu wilayah yang benar-benar sesuai dengan keadaan bumi. Misalkan ini ada gambar lautnya, berarti dia itu daerah itu dekat dengan laut dan sebagainya. Dan yang kedua itu peta tematik adalah peta yang digunakan untuk menggambarkan hubungan spasial dan pola hubungan antara informasi yang berkaitan dengan tema atau konsep tertentu. Dan data tematik ini disajikan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Jadi peta tematik ini itu seperti apa ya? Di sini itu contohnya Lampung. Lampung itu potensi untuk tempat wisata itu di mana aja sih? Nah, di sini diterangkan di titik merah itu berarti yang ada tempat wisatanya seperti itu. Jadi antara penggabungan petanya sesungguhnya dengan data atribut. Nah, jenis-jenis peta berdasarkan skalanya. Yang pertama yaitu peta kadaster. Kadaster ini memiliki skala antara 1 sampai 100 dengan 1:5000. Yang kedua yaitu peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Peta skala sedang yaitu peta yang memiliki skala antara 1:250.000 sama 1:500.000. Peta skala kecil yaitu peta yang memiliki skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Dan peta geografi yaitu peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1:1 juta. Oke, dan simbol-simbol pada peta itu apa sih? Kan di peta itu biasanya banyak simbol ya, kayak misalkan simbol segitiga atau simbol sungai, garis warna biru seperti itu. Nah, simbol ini apa? Simbol ini adalah tanda atau gambar yang mewakili penampakan yang ada di permukaan bumi dan yang terdapat pada peta. Nah, jenis simbol pada peta itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu simbol titik. Titik itu digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Yang kedua yaitu simbol garis, digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Yang ketiga itu simbol area, digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Dan simbol aliran itu digunakan untuk menyatakan alur atau gerak. Nah, yang kelima yaitu simbol patang, digunakan untuk menyatakan suatu harga atau perbandingan dengan harga lainnya. Yang keenam yaitu simbol lingkaran, digunakan untuk menyatakan kuantitas atau jumlah dalam bentuk persentase. Yang ketujuh yaitu simbol bola, digunakan untuk menyatakan volume, dan semakin besar simbol bola menunjukkan volume semakin besar, dan sebaliknya jika semakin kecil maka volumenya berarti semakin kecil. Nah, di sini tuh contoh simbol para peta ya, misalkan tadi kan ada simbol titik nih, misalkan seperti bangunan dan lain-lain. Nah, ini contohnya kayak misalkan bangunan, terus ada makam, ada tempat ibadah, terus ada bangunan-bangunan, terus ada tangki air dan pipa dan lainnya. Kalau misalkan ini kan kawat listrik tegangan itu kan termasuk garis ya. Lalu
perhubungan. Nah, perhubungan ini kan identik dengan yang namanya garis karena itu menghubungkan antara suatu node atau daerah dengan yang lainnya. Nah, misalkan perhubungan ini jalan nasional, jalan provinsi, terus terowongan dan yang lain sebagainya. Terus simbol lainnya ya ini kan contohnya itu simbol area ya, berarti kan perairan, misalkan perairan garis pantai atau apa-apa-apa, ini kan menunjukkan simbol dari area air. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.